Disharmoni hubungan antara Wakil Bupati Jember, Joko Susanto, dan Bupati Jember, Gus Fawait, akhirnya dikomentari langsung oleh anggota DPR RI Komisi 2, Muhammad Kozin, atau yang akrab disapa Gus Kozin. Saat pertemuan dengan jurnalis dalam agenda reses di Rumah Makan Terapung, Minggu siang, 13 April 2025, Gus Kozin membenarkan adanya ketegangan tersebut. Namun, ia menyayangkan jika konflik internal ini terus dipertontonkan ke publik. Ini saya prediksi dari tadi malam. Pertanyaan ini pasti akan muncul terkait dengan keharmonisan P1 dan P2. Jadi begini ya, sederhananya bupati dan wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, gubernur dan wakil gubernur, itu rule of the game-nya sudah diatur. Sudah ada payung hukumnya di antara yang mengatur itu melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, bahwa wakil kepala daerah itu memiliki kewenangan delegatif, bukan kewenangan instruktif. Jadi kewenangan instruktif itu adalah kewenangan yang dia bisa secara personal jabatan menunjuk, memerintahkan sesuatu sesuai dengan koridor aturan dan tindak pidana. Sementara wakil, ya, penjelasannya itu hanya memiliki kewenangan delegatif. Siapa yang mendelegasikan adalah kepala daerah. Mungkin bagi simpatisan atau kemudian keluarga dari wakil tidak nyaman, tapi inilah rule of the game-nya. Aturannya seperti ini. Apakah benar yang sekarang terjadi di pemerintahan Jember? Saya berani tegas menyampaikan itu benar, mungkin sedikit kurang tepat. Apa kurang tepatnya? Ya seelok-eloknya lah konflik atau riak-riak ketidakharmonisan elit atau pemimpin jangan secara demonstratif kita korbankan ke waktu. Bagaimanapun beliau ini adalah uswah, adalah tauladan bagi masyarakat. Menurut Gus Kozin, antara bupati dan wakil bupati sudah memiliki rule of the game yang jelas. Bupati memiliki kewenangan instruktif, sementara Wabub mengemban kewenangan delegatif. Keduanya diatur dalam sistem pemerintahan yang harus dihormati. Alhamdulillah, tidak ada pejabat yang menemui saya. Jadi terkait hal tersebut, saya tegaskan di dalam satu pemerintahan harus hanya ada satu nahkodanya, bukan dua, biar tidak terjadi noise, tidak terjadi kegaduhan di dalam proses pemerintahan. Menanggapi polemik kunjungan Wabub Joko ke kantor Bapenda Jember yang tak ditemui pejabat utamanya, Gus Kozin menilai hal tersebut semestinya tidak diperbesar, apalagi sampai menimbulkan polemik terbuka. Saat diminta komentarnya mengenai sikap PLT Kepala Bapenda, Ahmad Imam Fauzi, yang justru melawan balik melalui klarifikasi terbuka, Gus Kozin menolak menilai langsung. Ia menyerahkan penilaian kepada publik dan media. Tadi, panjenengan silahkan memaknainya. Kalau menurut saya, selama itu kewenangannya delegatif, ya harus sesuai melaksanakan sesuai dengan kewenangan. Jangan tersen. Tapi apakah itu tepat? Ya seharusnya jangan terlalu banyak publik dipertontonkan hal-hal yang sifatnya seremonial. Tapi hal yang sifatnya esensial terkait dengan keterbukaan lapangan kerja, eksplorasi pariwisata potensi yang ada di Jember, kemudian aktivasi memperbanyak padat karya melalui pertanian, melalui nelayan, perikanan dan sebagainya, itu yang menjadi PR kita, dan insan media juga punya ruang di sana untuk berkontribusi. Jadi kita jangan kemudian terjebak kepada satu hal berminggu-minggu dan selesai. Saya yakin itu meaningless, sesuatu yang tidak terlalu bermakna. Lebih jauh, Gus Kozin yang juga berlatar belakang jurnalis mengingatkan bahwa masyarakat Jember tak seharusnya terus disuguhi tontonan konflik pemerintahan yang tidak esensial. Banyak persoalan rakyat yang lebih mendesak untuk diselesaikan. Dari Jember, Saiful Rahman Expos Update melaporkan.